Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bina al-Fatihah al-Arifin al-Fatihah al-Din wa ala ta'ala al-Wahidin ala sa'al-sa'al wa nazar zulan liman amara yahfadha min al-zayg wa zalal wa nazar zulan taqwa wa istiqamah wa nazar zulan al-futuh wa nazar zulan salam ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi ihsan ila yaumil din. ثم إلى صاحب الكتاب والمشرح ابن لنا الصديق ثم إلى رسول الله وسلم الحمد لله زوجنا بما بدل وأصولهم وفنهم ثم إلى أرواح من أمرنا هذا المسلم من سامي لسنة وصال حديث الدين وأصول وأولادي وزن حاجي حسين علي محمد ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا وعلمنا أبي بكر بن Salam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sampai mana terakhir ya? 27 bab zuhud masih. Nah, kelar-kelar kita bab zuhud nih. An Abdillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pengajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin setelah kurang lebih 2 bulan kita tawakuf sementara dan kita mulai lagi. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat dari hadis Nabi Muhammad SAW menjadikan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan petunjuk buat kita dalam menjalani kehidupan sehingga kita mendapatkan ridha Allah, ridha Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-27. Tapi kita ulang dari 26 aja nih. Bab zuhud. Hadis ke-26 an Abi Amrin wa yuqalu Abu Abdullah wa yuqalu Abu Laila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa li ibni Adam haqqun fi siwa hadhil khisal baitun yaskunuhu wa thawbun yuwari auratahu wa dilful khubzi wal ma'. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Qala Tirmidzi sami'tu Abu Dawud Sulaiman bin Salim al-Balakhi yaqulu sami'tu an-Nadra bin Shumail yaqul al-jilfu al-khubzu laysa ma'ahu idam. Wa qala ghairuhu huwa gharizul khubzi. Wa qala al-Harawi al-murad bihi huna wi'a'ul khubz kal-jawaliki wal khurji wallahu a'lam. Masih pembahasan yang mungkin udah berbulan-bulan kita bahas tentang masalah zuhud. Di awal pembahasan bab zuhud, Al-Fakir pernah menyampaikan saya bukan ahlinya. Kenapa? Karena kita bukan orang yang zuhud. Tapi dengan pelajaran-pelajaran ini mudah-mudahan kita terus diingatkan intinya kehidupan dunia hanya sementara. Inti dari yang namanya zuhud itu adalah seorang yang benar-benar sadar, yang benar-benar memahami bahwasanya dunia itu sementara sehingga apa yang ada dalam kehidupan dia tidak memaksakan untuk mendapatkan sesuatu dari kesenangan dunia, yang ada dinikmatin, disyukurin hatta ya'tiyahul maut, sampai dia mati. Ya. Tapi sangat banyak hadis tentang zuhud, bahkan di kitab Riyadhus Shalihin ini sampai 30 lebih hadis. Ya, sampai 32. Ya, karena kenapa? Emang ini yang paling penting buat kehidupan kita. Buat kehidupan kita yang paling penting itu adalah ngingetin kita kalau kita ini hidup sementara. Itu yang paling penting.
Karena banyaknya orang yang hancur karena dia lupa. Walaupun tahu, tapi lupa. Tahu gak manusia semua bakal mati? Tahu, tapi lupa. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingetin, karena manusia yang namanya peringatan, pengingat, ya, teguran itu akan bermanfaat untuk orang yang beriman. Makanya sering saya sampaikan, alhamdulillah kita termasuk orang yang rutin hadir majelis taklim. Agar apa? Agar kita duduk di majelis ini, kita terus diingatkan lagi dengan dosa. Kita diingatkan lagi dengan yang namanya sunnah Nabi Muhammad. Kita diingatkan lagi dengan yang namanya ini halal, itu haram. Sehingga kita hidup dalam keadaan sesuai dengan apa yang ada dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita pun yang tadinya agak rakus-rakus dikit, agak doyan-doyan dikit, agak ngotot sama dunia, sampai melupakan keluarga, melupakan pendidikan terhadap anak. Ini kan semua kaitan dengan zuhud. Biar kita diingetin lagi. Jangan sampai dunia kita kejar, anak lupa kita didik. Jangan sampai harta kita kejar, sholat lupa kita kerjain. Jangan sampai kita mengejar kesenangan dunia, lupa dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bab zuhud yang mengingatkan kita pada semua itu. Ya, hadirin rahimakumullah, hadits yang ke-36 ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Amr, wa yuqalu Abu Abdullah, wa yuqal, ada yang mengatakan Abu Laila. Siapa namanya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sayyidina Utsman bin Affan, ya, salah satu dari Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bih wa nafa'ana bih fid darin amin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala laisa li ibni Adam, tidak ada untuk anak Adam. Siapa anak Adam? Kita, ya. Laisa li ibni Adam, tidak ada bagi anak Adam hak yang harus dia dapatkan dalam kehidupan dunia. Ini udah pasti dapat. Ya, manusia ada hak selama dia hidup di dunia. Tapi hak itu adalah hak yang paling dasar. Itu pasti dapat. Siwa hadil khisal, kecuali 3 perkara ini. Apa itu? Baitun yaskunuhu, rumah yang ditinggalinya, wa saubun yuwari auratahu, pakaian yang bisa menutupi auratnya, dan roti tanpa lauk. Maksudnya kalau kita ini nasi, ya. Kalau di sini kita nasi nggak pakai lauk. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah manusia itu sebenarnya kebutuhan hidup di dunia cuma 3 ini aja. Kalau hanya sebatas menyambung hidup, 3 kewajiban ini yang harus ada, yang pasti haknya akan terpenuhi. Selama manusia hidup di dunia pasti akan terpenuhi 3 unsur ini. Pertama, apa? Tempat tinggal. Tempat tinggalnya relatif, entah dia punya rezeki bisa buat menyewa, entah juga dia memang punya tanah dan rezekinya bisa ngebangun, ya, itu relatif deh. Yang penting dia pasti selama hidup dunia pasti akan dikasih tempat oleh Allah Ta'ala yang bikin dia bisa istirahat, yang bisa menjaganya dari yang namanya panas matahari maupun hujan, ya, maupun air hujan. Itu udah pasti yang dapat. Bagaimana caranya? Entah di bedeng, entah di mana, pasti akan ada. Kenapa? Karena dia hidup di dunia. Udah pasti tuh. Yang tinggal di bedeng, yang di mana segala macam, yang apa namanya, temboknya dari seng segala macam. Tapi kan pasti dia dapat tempat buat istirahat. Nyenyak nggak kira-kira? Nyenyak dia tidurnya. Ya, sering kali kita ngeliat kalau lagi pergi kemana-mana, ada satu tempat orang tinggal di satu tempat yang mungkin buat kita nggak layak, tapi mereka tidur di situ, mereka beristirahat di situ, mereka nyaman di situ. Berarti apa? Haknya dia untuk menjaga diri dari panasnya matahari dan air hujan terpenuhi. Apapun itu jaraknya. Dari mulai rumah yang mewah sampai tempat ala kadarnya, yang penting dia bisa belonjor, kalau kata orang ya. Dia bisa sewa tempat tinggal asal sebadan, yang penting bisa tidur. Kan begitu ya, kurang lebih ya. Dia nyewa satu kontrakan buat berlima, yang penting bisa tidur. Mungkin ada yang ngalamin di sini begitu, kan gitu. Yang penting gue bisa tidur. Berarti terpenuhi nggak? Tempat yang menjaga dia dari panasnya matahari dan curah air hujan. Selesai, itu berarti haknya dia di dunia. Kenapa? Karena dia masih tinggal di dunia, pasti akan ada tempat itu.
Yang kedua, selama manusia hidup di dunia pasti akan Allah berikan apa? Saubun yuwari auratahu, pakaian yang akan menutupi auratnya. Udah pasti. Ini masih ada umur ini, pasti akan ada pakaian buat dia. Ya, selama dia hidup pasti akan Allah berikan rezeki pakaian buat dia. Entah dia beli, entah dikasih, entah dapat dari pakaian, entah dikasih yang baru, entah dikasih yang second, nggak ada masalah, bebas. Yang penting pasti selama dia hidup di dunia dia akan memakai pakaian. Kenapa? Masih hidup. Ya. Dan yang terakhir apa? Jilful khubzi wal ma. Pasti akan ada pangan yang bisa dia makan untuk menyambung hidup. Pasti. Selama hidup di dunia pasti akan dapat makan. Makannya apa? Apa namanya? Pangan dasar, yang paling dasar apa itu? Nasi. Udah pasti akan dapat nasi. Entah nasinya pulen wangi pandan, entah nasi aking. Itu selama di dunia udah pasti dapat. Ini 3. Jadi kehidupan dasar manusia kalau memang dia Allah takdirkan masih hidup di dunia pasti akan mendapatkan 3 ini. Makan dapat, tempat tinggal dapat, dan pakaian dapat. Cuman tinggal nanti gimana rasa syukurnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau gimana nanti manusia yang Allah berikan lebih dari kebutuhan 3 ini. Ya, ada yang cuman bisa makan pakai nasi doang, ada yang bisa pakai lauk, ada yang bisa lauknya macam-macam, ada yang bisa sampai punya lauk dibuang-buang. Tapi ketika manusia ketika manusia hidup hanya menyelesaikan kebutuhan dasarnya pasti akan dapat rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau zaman sekarang kan kita pastinya lebih dari kebutuhan wajib. Ya, kalau kebutuhan wajib yang sekarang sandang, pangan, papan kan itu ya. Lebih dari itu adalah uang sekolah, bayar listrik, kan gitu. Artinya itu wajib lah, walaupun insya Allah nggak ada listrik orang masih bisa hidup gitu. Tapi kan udah jadi vital yang paling, air dari situ semuanya. Ya, dari situ semuanya. Nah, ketika manusia hidup dengan kebutuhan wajibnya dia, sandang, pangan, papan, sekolah anak, ya, terus hal-hal yang paling primer semua dalam kehidupan dia, pasti ada rezekinya. Yang enggak itu adalah ketika dia pengen lebih dari apa yang dia butuhkan. Sekarang Anda mau tanya, handphone itu buat apa? Alat untuk apa? Komunikasi. Berarti alat komunikasi yang paling murah berapa duit kira-kira yang bisa kita gunakan? 300.000 ada nggak? Ada. Berarti ketika dia punya alat komunikasi 300.000 berarti tercukupi nggak? Udah cukup sebenarnya. Cuman maunya lah lebih, maunya yang kameranya 4, ya nggak? Maunya yang kameranya boba gitu. Maunya yang memorinya sampai gede, RAM-nya sampai 16 misalnya. Nah, itu kan berarti kan namanya udah lebih daripada kemauan. Kebutuhan wajib udah lebih. Banyak manusia hancur karena ini. Ngerasa nggak punya, ngerasa susah. Kenapa? Karena dia pengen lebih dari kebutuhan wajibnya dia. Ya kalau misalnya buat yang namanya kebutuhan wajibnya buat tidur anak 3 misalnya, dia udah punya, udah bisa bayar kontrakan untuk sewa rumah yang ada 2 kamar. Berarti cukup. Tapi namanya manusia pengennya punya rumah sendiri pasti. Itu udah manusiawi, nggak ada masalah. Pengennya rumahnya udah cukup buat anaknya, udah kamar satu-satu, pengen lebih lagi, pengen nih tambahin lagi nih ini. Padahal itu nggak wajib. Ya. Nah, itulah yang bikin manusia kebanyakan hancur karena lebih dari kebutuhan yang dia butuhkan. Ya, TV maunya yang gede-gede. Padahal yang penting kan bisa nonton di TV kan gitu. Kalau sama kualitasnya. Kayak kemarin misalnya kita nonton di TV LED 48 in, Indonesia kalah juga. Ya enggak? Sama apa beda? Kalau sama nonton di TV hitam putih sama enggak skornya? Sama, bukan berarti nonton yang di TV 48 in jadi menang 2-0 kan gitu. Ya, nah itu diarti semua kebutuhan wajib. TV-nya rusak. Itu rusak ya. Artinya sama semuanya. Jadi kebutuhan wajib itulah pasti yang Allah beri buat dia. Yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menyambung hidup, dan kebutuhan wajibnya seperti sekolah, yang listriknya dan seterusnya. Kuota wajib gak kuota? Wajib gak kuota? Gak wajib. Cuman diwajibin namanya kehidupan kita sekarang. Masih banyak manusia nggak pakai kuota hidup, malah sehat-sehat, malah lebih terfokuskan kehidupannya untuk yang baik-baik. Anda punya teman nggak mau pakai ini, cuman kita jadi susah juga menghubungin dia kan gitu.
Ada satu Habib ada kakak senior jauh dari aneh, jauh di Palembang. Beliau punya pesantren, nggak punya Android, makanya HP biasa. Tapi bangun pesantren, bangun, kemana-mana berangkat, waktunya umroh. Berarti jalan nggak semuanya? Jalan. Cuman kita masih belum bisa itu. Ya, jadi kalau buat orang menjalin kehidupan dan kebutuhan wajibnya mereka, pasti Allah kasih rezeki, nggak mungkin nggak. Dan paling minim adalah ini, sandang, pangan, papan. Tapi gimana bisa begitu, Ustaz? Tiap hari kita ngeliatin orang ngasih lihat foto makanan enak, ya kan? Tiap hari kita dikasih lihat sama orang lagi jalan-jalan ke villa. Tiap hari kita dikasih lihat orang makan kambing guling, dagingnya sampai dikasih lihat sampai belahannya, kan gitu. Ya, betul nggak? Dikasih lihat jalan ke mall ini, ke mall itu. Ya, gimana orang tiap hari makin nggak bersyukur kepada Allah? Yang dikasih lihat tiap hari adalah kesenangan-kesenangan manusia. Timbul lama-lama ketidaksyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketidaksyukuran kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu harta benda yang paling mahal yang tidak bisa ditukar dengan nilai apa-apa, yaitu al-qanaatu kanzun. Rasa cukup iman yang menimbulkan dalam hatinya rasa berterima kasih kepada Allah taala, rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kehidupan manusia itu qanaah. Makanya al-qanaatu kanzun la yasayafna. Yang namanya sifat merasa cukup dengan pemberian Allah taala itu adalah harta benda yang tidak akan pernah habis. Nah, ini yang dibutuhkan manusia adalah ini sebenarnya, bukan yang lain-lain. Ya kalau kita tiap hari nontonin motor bagus mulu, ngeliatin di YouTube dan menyodok, jadi yang motor yang kita punya kurang, kita syukur. Yang tiap hari ngeliatin nonton tentang rumah bagus mulu, ya, desain rumah segala macam rumah yang ada dibilang kecil, yang ada dibilang begini, yang ada dibilang begitu, pasti. Kalau yang tiap hari yang ditonton mobil terus tentang otomotif, pasti yang dimilikin kurang. Buktinya kita lihatin ada orang udah punya mobil mewah, ngeliat ada punya artis yang satu lagi, wah gue pengen nih kayak begini, mantap juga ya, padahal mobilnya udah banyak. Mobilnya udah ngeliat orang punya mobil satu, pengen. Dia udah punya rumah luar biasa bagusnya, pas ngeliat rumah orang, kan sekarang kan orang pada bikin konten masing-masing nih. Si artis punya vlog sendiri, punya sendiri segala macam. Zaman sekarang deh, dia rumah dia udah segala-galanya, wah udah luar biasa. Pas ngeliat rumah orang, wah dia katanya apa? Asik juga rumahnya, wah pengen nih gue begini nih. Itu yang ada nih, rumah dia yang ada ini orang udah pada melotot ngeliat rumah bagusnya dia. Ketika ngeliat rumah orang yang lebih biasa dari dia, tapi dia naksir. Tuh, karena apa? Karena ngeliatin yang lebih dari orang. Makanya guru kita Habib Salim Al-Haddad selalu bilang apa? Jangan ngeliatin orang, hidup akan tenang. Kalau ngeliatin orang terus, hidup nggak bakal tenang. Dia punya itu, gue belum. Dia punya itu belum. Dia rezeki masing-masing. Makanya jalanin hidup dengan cara masing-masing. Kalau ngeliatin orang, kagak syukur. Nah ini dia, makanya kembali lagi hadis ini menerangkan kepada kita hak manusia selama hidup di dunia itu pasti akan Allah berikan haknya dari sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan yang paling dasar pasti dapat. Ya kita harus tanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat lagi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang tua zaman dulu selalu pesen sama kita anak-anaknya nih, siapa ya kakek nenek kita kalau udah ngelepas cucunya mau kuliah di mana gitu, ya pamit ya mau berangkat kuliah, mau tinggal di Semarang misalnya, mau di mana gitu, mau di Jogja, ya yang bener ya, sholat jangan ditinggalin neng, gitu gak Jama? Bahasanya begitu, kata nenek kita, sholat jangan ditinggal ya neng. Pasti pesennya sholat, kok nggak pesan puasa, kok nggak pesan yang namanya haji umroh, nggak pesan yang namanya, tapi yang dipesan adalah sholat jangan ditinggal ya neng, begitu bahasanya dia. Kenapa sebabnya? Karena dengan sholat itu akan dapat semua-muanya. Ya, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqamaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat yang agama, yang menunaikan sholat, aqamaha, bukan fa'alaha. Ingat, aqamaha berarti kalau sudah yang namanya iqamah itu mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, bukan fa'alaha. Kalau fa'ala mengerjakannya, ngerjain bagaimana, yang penting ngerjain kan gitu. Tapi kalau Rasulullah katakan apa? Iqamus shalah. Ya, faman aqamaha, siapa yang menunaikan dengan sebenar-benarnya. Kalau udah menunaikan dengan sebenar-benarnya berarti apa?
wudunya, mandi wajibnya, tahu cara ngilangin najisnya, sepaket udah. Maka kata Rasulullah, yang menunaikan sholat berarti dia telah menunaikan agamanya. Apa makna menunaikan agamanya? Ini ada dua penjelasan. Pertama, ketika orang yang sholatnya baik, mengerjakannya istiqomah dengan tuntunannya, maka dia tidak akan berani meninggalkan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Itu nggak mungkin. Ini makna mendirikan agamanya. Sholat rapi, yang lain rapi. Makanya pesan orang tua begitu. Nabi menjelang wafatnya, as-sholat, as-sholat. Sholat. Karena kalau udah sholat, pasti akan berdiri sendiri nilai-nilai agama yang lain dalam kehidupannya dia. Nggak mungkin orang sholatnya rapi ninggalin puasa, nggak mungkin. Nggak mungkin orang sholatnya benar, bagus, tujuannya baik, dia punya rezeki nggak mau berangkat haji, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi banyak orang umroh nggak sholat, banyak kan? Banyak. Ya, banyak orang-orang yang punya duit berangkat umroh, tapi sholat enggak. Yang sholat benar, nggak mungkin ninggalin umroh kalau punya rezeki, nggak mungkin ninggalin haji kalau pergi, nggak mungkin. Itu mana iqamus shalah. Berarti iqamus shalah berarti iqamuddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Nah, terus pasti agama berdiri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok masih juga kita maksiat? Katanya kita sholat tiap hari, alhamdulillah. Ya, kok kita masih maksiat, Ustaz? Nah, bedanya orang yang sholat rapi, dia maksiat adalah ketika dia bersalah, dia langsung merasa berdosa. Ketika merasa berdosa dan beristighfar, maka otomatis dosanya hilang. Tercegah kemungkaran itu, dihapuskan kemungkaran itu. Tapi kalau orang yang kagak sholat, kalau maksiat keenakan, keterusan, bablas, bangga lagi. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang yang sholat, rapi sholatnya, memang pasti maksiat, udah dari sononya manusia, ya. Al-insan mahal khotawan, nisyan, kullu bani adam khotta'un. Setiap manusia pasti berdosa. Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Yang sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan sholat, walaupun dia mengerjakan maksiat, pasti dia akan kembali taubat kepada Allah Ta'ala berkat sholatnya. Nah, mana yang kedua adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah fa in wujidat tammah qubilat anhu wa an sa'iru amali. Ini dia. Salat rapi, ditunaikan dengan sebaik-baiknya, enggak pernah ninggalin. Ketika ada amal-amal mereka yang lain yang enggak sempurna, sebenarnya enggak diterima karena ada hal-hal tertentu, tapi dikerjain. Contoh puasanya ada yang kotornya lah, hajinya ada unsur-unsur yang nggak baiknya, ada tujuan-tujuan yang kotor, masih belum pure, murni nyari ridho Allah Ta'ala, masih ada perasaan-perasaan pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji misalnya. Sholatnya tapi rapi. Nah, manusia kan, kita manusia, ada aja salahnya, salah lahir maupun batin pasti ada. Nah, ketika ada yang kurang-kurang, mungkin ada sholat yang sebenarnya nggak sah karena dia punya wudhu, kemarin keburu-buru, wudhunya nggak sempurna, tapi tetap sholat gitu. Ya, atau yang lain-lainnya lah, ibadah-ibadahnya dia yang tadinya nggak sempurna, seperti zakatnya, mungkin dia ngeluarin zakat tapi hitungannya ternyata kurang gitu. Salah ngitung, bisa gak terjadi? Bisa, misalnya lagi nakerin, ya ternyata kurang. Atau zakat mal, salah ngitung, harusnya 3 juta dia keluarin 2,5 juta tanpa ada kesengajaan. Ya, nah yang kurang-kurang dari ibadahnya dia tadi tuh, dari hajinya, zakatnya, sedekahnya, maka semua pun akan ikut disertakan dengan sholat yang diterima tadi, walaupun kurang. Makanya kalau sholat ditunaikan, maka menunaikan agamanya. Semua yang tadi walaupun kurang, tanpa disengaja, ya, karena khilaf ini dan itu, maka semua akan diikut sertakan dengan sholatnya. Tapi yang sengaja ditinggalin, maaf, tar dulu, sholat, ya misalkan sholat, tapi sholatnya nggak benar, makanya dia nggak puasa, ya tetap nggak ada urusan, semua akan dihisap. Ya, sholatnya rapi misalnya, kembali lagi tadi dia bilang kalau sholatnya rapi, misalnya dia sengaja ninggalin puasa, rasanya nggak mungkin bisa dia ninggalin puasa karena ada syarat yang mungkin dia lupa dan lalai misalnya. Ya, maka yang tadi akan diikutkan dengan sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pesannya sholat. Nah, kalau udah sholat, buah dari sholatnya itu pertama fahsya mungkar terjauhkan. Kalau dia melakukan, dia bertaubat. Yang ketiga, ini yang paling penting untuk menjadikan hidup kita ini tenang. Itu nikmat tuma'ninah. Udah. Nikmat
Nah, nikmat yang paling besar yang perlu ada dalam setiap hati manusia itu nikmat tumakninah. Kalau terjemahnya adalah ketenangan. Maknanya adalah ketenangan dari dalam hati kita yang menjadikan hal apapun dalam kehidupan kita tetap stabil. Itu sholat fungsinya. Ya, Anda sering sampaikan, sholat itu jangan dipikirin fungsinya nambahin rezeki, jangan. Buktinya banyak orang rajin sholat di masjid etikaf mulu, tapi segitu-segitu aja. Berarti rezekinya nggak nambah dong. Ya kalau orang yang namanya sholat paling rezeki nambah, antum jadi orang kaya semua udah nih. Betul nggak kira-kira? Kan sholat tiap hari di musholanya, di masjidnya. Berarti kalau dipikirin sholat itu nambahin rezeki, berarti kita semua jadi orang kaya semua. Ya insya Allah orang pada rajin sholat kalau begitu. Sholatnya penuh nih belakang-belakang nih. Nggak mungkin ada yang pasti sholat orang kalau nambahin rezeki. Jangan dipikirin masalah rezekinya, tapi dengan sholat akan Allah berikan tumakninah di dalam hati. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu dia jiwa yang tenang, maka akan menjadi proteknya dia dalam keadaan apapun. Lagi senang dia nggak jadi sombong, lagi senang dia nggak melampaui batas. Kan ada yang lagi senang jadi orang kaya lagunya jadi tengil, ya kan? Pas jadi kaya jadi belagu nih orang nih. Nah orang sholat nggak mungkin begitu. Justru ketika dia dalam keadaan makmur karena dia orang yang sholat, uangnya akan manfaat, dia nggak jadi sombong, dia tawadu, dia rendah hati, dia berbagi. Itu dia. Tapi ketika dia lagi jatuh terpuruk dengan sholatnya dia, nggak bikin dia jadi putus asa, stabil. Itu tumakninah namanya. Lagi di atas nggak sombong dan jumawa, lagi di bawah nggak stres dan putus asa. Banyak yang putus asa? Banyak. Lagi di bawah nggak bikin dia jadi hancur dengan mencari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sholat insya Allah kagak bakal tuh orang sholatnya rapi, nggak bakal mau pinjol, nggak bakal. Orang sholatnya bener, nggak bakal main yang namanya judi online, nggak mungkin, karena dia rapi, tumakninah. Lagi stres pasti akan jalan keluar. Jadi makanya selalu ingetin yang namanya sholat itu adalah memberikan tumakninah ke dalam hati. Dalam hal apapun dia akan tetap stabil dalam kebaikan. Hadirin rahimakumullah, hadis yang ke-27 an Abdullah bin Syikhir, an Abdullah bin Syikhir bi kasri syin wal qa al musyaddadah al muhjamatain radhiyallahu anhu annahu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra qala wa huwa yaqra alhaqumut takatsur qala yaqulu ibnu adam mali wa hal laka ya ibna adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan aku pernah datang kepada Rasulullah dan Rasulullah lagi membaca Al-Hakumut Takatsur. Telah melalaikan memperbanyak harta itu telah melalaikan kalian atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena sebab memperbanyak harta menjadikan kalian lalai atas Allah dan aturannya. Ya itu kan terjadi semua deh. Tiap hari di berita nonton ya, apa aja gara-gara ingin memperbanyak dunia, ingin memuaskan diri dalam kehidupan dunia, melupakan dia atas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kata Rasulullah, ketika Rasulullah membaca itu, Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, kata anak Adam nih, kata manusia, mali ya, wa hal laka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita. Ya, kata orang langsung aneh artinya aja, hartaku. Kata Rasul lagi mengumpamakan ada orang ngomong duit begitulah. Ya Allah enak banget kaya, ya Allah enak banget punya ini banyak, ya Allah enak banget punya kontrakan banyak, ya Allah enak kali ya punya tanah 1 hektar buat jadiin parkiran mobil. Kan gitu tuh. Ya enggak jamaah. Enak kalau gitu. Ya. Jadi pikiran begitu. Ngeliat orang ini pengen. Jadi mali. Apa kata Rasulullah? Anak Adam, kenapa ente begitu? Maksudnya, ya, bukankah yang kamu miliki itu adalah hanya sebatas yang kamu makan kemudian habis, ya, yang engkau pakai kemudian nanti akan lusuh dan tasaddaqta fa amdaita, atau yang telah engkau keluarkan habis. Kan gitu duit ente. Jadi semua siapapun itu
hanya sebatas menjalankan kehidupan tiga ini. Cuman yang penting dia makan, kan dunia cuman begitu isinya. Ya, kamu makan selesai, kamu pakai lama-lama lusuh, habis tepuh ya, atau udah warnanya udah kusam, nggak mau dipakai lagi, atau yang kamu keluarkan habis. Yang punya tabungan sampai miliaran triliunan tetap aja dia ngejalanin hanya tiga ini. Nggak mungkin dia makan sehari 10 kali. Makan lagi, obesitas ya kan. Makan pagi, anggap paling banyak 2 bungkus nasi uduk, lebih bisa gak kira-kira antum? Ya berarti itu. Mau makannya harga nasi uduk goceng, harga nasi uduk gocek, atau makan modal-modal ala-ala Eropa, tetap aja makan cukupnya sepiring. Dia misalnya nggak makan nasi, makannya roti makannya gandum atau roti Quaker misalnya, tetap aja makannya nggak bakal lebih dari sepiring, betul nggak? Berarti sama. Makanya dulu pernah disampaikan di sini, nikmat dunia itu cuma 3: kenyang, tidur, ketawa. Kenyang, tidur, ketawa. Semua pasti merasakan kenyang. Enak-enaknya makanan pasti cuma ujungnya adalah kenyang. Dia udah kenyang nih, ente makan apa yang paling enak nih? Makan nih yang paling ente doyan, disediain makanan hotel bintang 5 misalnya, makan, wah, tetap aja klimaksnya di mana? Kenyang. Kalau udah kenyang ditawarin lagi makanan yang lain, hot. Ketika makan itu yang paling mahal sampai kekenyangan, hilang nikmatnya. Nggak enak, nggak bakal enak. Kenyang yang pas. Kalau kekenyangan, seenak apapun makanan, enak. Tidur, antum tidur di mana aja? Jumatan, talim subuh bisa tidur, nggak pakai bayar. Mau di AC mau kagak di AC tidur. Tidurnya orang di hotel bintang 5 sama yang di bedeng sama gak kualitasnya? Sama aja, namanya tidur satu. Kenapa? Karena manusia kalau udah tidur udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tidur selesai. Ya, klimaksnya tidur apa? Cukup. Antum cukup gak? Lebih mulu tidur. Kelebihan. Justru orang-orang sibuk tidur cuma 3 jam, 2 jam, 4 jam. Antum tidur 6 jam, 8 jam cukup. Nikmat gak berarti? Yang dia ketawa, senang-senang. Emang kalau orang jalan-jalan ke Eropa mau ngapain? Ketawa-tawa. Tawa foto, kan gitu. Selesai udah. Jadi kenyang, ketawa, pernah gak kita rasakan semua ini? Tiap hari kita rasain. Nikmat gak berarti hidup kita? Tinggal kita syukurin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah, ngomong ini, pengen punya ini. Yang dunia itu cuma yang ente makan, ente pakai, dan ente keluarin. Yang disimpan triliunan itu belum dipakai sama dia. Ya, mudah-mudahan mengingatkan kita lagi hadis-hadis ini, bahwasanya jalan dan kehidupan ikhtiar nggak boleh ditinggal, wajib. Thalabul ma'isyah, wajiban, nyari kehidupan untuk istri dan anak itu hukumnya wajib. Kafabil mar'i itsman ayyudayya may yaul. Rasulullah ancam, cukup orang berdosa ketika orang yang wajib dia tanggung dia sia-siakan. Berdosa, nyari rezeki hukumnya wajib. Cari dengan semangat yang tinggi, tapi jangan ninggalin aturan Allah, gitu aja. Ketika berikhtiar harapan tidak sesuai, maka kembali lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki dari Allah. Ketika lagi lebih, alhamdulillah, berbagi. Udah gitu aja kehidupan kita. Terus jalanin begitu sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya keyakinan. Apa keyakinan? Kematian. Udah begitu. Maka insya Allah dengan begitu semua kita akan selamat. Mungkin hadirin rahimakumullah, mulai minggu depan insya Allah habis ta'lim begini nih, ada pertanyaan deh 1-2 aja. Tapi yang berkaitan dengan urusan pengajian tadi. Yang mana-mana taruh pengajian masalah zuhud nanyanya tentang politik, nggak nyambung, nggak mau. Ya. Jadi mungkin ada yang dikurang pahamin tadi, ada yang ngomong apa, antum kurang dengar, boleh tanyain lagi. Tadi Ustadz bilang apa? Begini-begini saya kurang paham tuh, boleh jelasin. Tapi jangan berkaitan dengan yang lain. Pokoknya yang berkaitan dengan ini. Ya. Ini kan nggak ada kaitan sama sholat, jangan nanya sholat. Ya. Karena Anda tadi nggak nerangin masalah cara sholat. Anda dari tadi nerangin apa? Misalnya masalah sodakoh tadi, masalah apa? Tempat tinggal misalnya, nanya tempat tinggal yang paling layak gimana Ustadz? Gimana cara tempat tinggal kita ini bisa bersyukuri tempat tinggal kita? Ya, silakan tanya. Jadi yang berkaitan dengan ini, jangan berkaitan kemana-mana, nggak nyebrang ke sono, nggak nyebrang ke sini. Lagi bab ini nanya bab muamalah, nanya tentang masalah jual beli, nggak nyambung. Jadi nggak enak gitu ya, kayak bangunan nggak simetris gitu, bataknya ngatu di sini, ngatu di sini, nggak nyambung ya. Jadi disambungin sama yang tadi pengajian kita, ada yang kurang paham,
maka silahkan ditanya, mudah-mudahan menambah pemahaman. Karena ngeri juga setelah dipikir-pikir, dan kadang-kadang ada orang ketika habis pengajian karena nggak nanya yang tadi jadi salah paham. Ada berapa gitu nanya orang sama kita, kemarin Ustaz bilang begini, salah ente. Jadi dengarnya itu kurang. Harusnya didengar nambah 3 kata, dia yang 3 kata tadi nggak denger. Pas lagi ngomong tambah 3 kata tadi, dia lagi sibuk ngeliat handphone. Jadi yang tadi potong. Padahal kita nggak ngomong begitu. Nah, itu perlu ditanya ya kalau ada yang nggak paham yang berkaitan dengan pengajian kita untuk menambahkan kesempurnaan pemahaman kita agar tidak salah paham. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana darabna bi annana katarabna wa annana ashrabna ala ladha ashrabna fatub alaina تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع كمنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل بالمصطفى رسول نهضى بكل صليب كل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد والحمد لله في البدر والتناهي وصلى الله عليه وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.